presiden ke-8 itu bukan Prabowo. Presiden ke-8 itu Jokowi. Jokowi presiden ke-8 dan ke-9. Jadi kalau rakyat sipil bikin gaduh, dipidana. Terus kalau pemerintah bikin gaduh, sah-sah aja gitu. Saya pahami dan saya kutuk keras ucapan kau sebagai Rocky Gerung. Anda tidak apa-apa. Kalau Anda tidak senang dengan Prabowo Subianto, tentukan 2029 Anda mencalonkan diri menjadi presiden. Anda mampu atau tidak? Iya, Jokowi itu bajingan tolol. Kenapa? Ya karena pengadilan bilang nggak apa-apa ucapin itu. Kan itu konsekuensi dari keputusan pengadilan tuh bahwa Rocky Gerung tidak bersalah mengucapkan kata itu karena itu konteks memberi kritik pada kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, akhir-akhir ini banyak banget yang ribut ya dari komunitas ya tentunya pendukung 02 ya. Banyak yang mengatakan menginginkan Bung Rocky Gerung dipenjarakan karena dengan kata-katanya yang tidak pantas untuk diucapkan kepada presiden. Mereka menganggap ini adalah penghinaan untuk presiden. Padahal jelas ya, itu video menurut Bung Rocky sendiri yang mengatakan bahwasanya video itu sudah diedit. Jadi seolah-olah beliau mengatakan hal itu tanpa konteks yang jelas gitu ya. Dan lagi-lagi teman-teman semua, kita mengingatkan ya bahwasanya jelas-jelas Bung Rocky Gerung bebas dari dugaan penghinaan presiden. Ya kan? Jadi ya boleh-boleh saja berarti kan untuk mengatakan hal itu kepada presiden. Dan beliau pun tidak menyebutkan nama. Dan yang beliau tuju bukan Pak Prabowo. Jadi ini sudah salah kaprah ya. Dan kali ini kita akan membahasnya, akan ada yang menjelaskan dari para netizen juga dari Bung Rocky Gerung sendiri. Jadi diharap untuk tidak gaduh ya. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Nah, gara-gara video ini, Rocky Gerung didesak minta maaf oleh sebuah organisasi kemasyarakatan di kota Palembang. Karena dianggap telah menghina presiden ke-8 dan karena dianggap akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Sekarang gini ya, Rocky Gerung itu cuma sebut presiden ke-8. Coba kita hitung, Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, ke-10 baru Prabowo. Jadi presiden ke-8 itu bukan Prabowo. Presiden ke-8 itu Jokowi presiden ke-8 dan ke-9. Terus hinaan itu kan tolak ukurnya apa? Ini kan pasal karet dan multitafsir. Ada kata hinaan dan kegaduhan. Sekarang gini, orang disebut pinter juga bisa kok merasa terhina. Misalnya gue dibilang, wah dulu lu pasti pilih Jokowi ya, pinter banget sih lu. Gue bisa tuh merasa terhina. Anjir, gue dikira pilih Jokowi cok. Misal. Terus menyebabkan kegaduhan. Kebijakan dan pernyataan presiden, DPR, menteri sering kok bikin gaduh banget malah. Omnibus Law, Undang-Undang Ciptaker, IKN, penggusuran warga Rempang, wacana 3 periode, belum lagi baru-baru ini Undang-Undang Penyiaran Pers, belum lagi Big Data. Bikin gaduh nggak? Gaduh banget. Minta maaf? Kagak. Jadi kalau rakyat sipil bikin gaduh, dipidana. Terus kalau pemerintah bikin gaduh, sah-sah aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami Ketua DPC GRIB Kabupaten Majalengka mengutuk keras ucapan Rocky Gerung yang menyebutkan bajingan tolol. Kami sudah ditelepon dan diinstruksikan oleh Ketua DPD Jabar bahwa Anda sudah dolim, Anda sudah tidak konsekuen, bahwa Anda kalau tidak senang jangan Anda meluapkan hal-hal yang negatif kepada Prabowo Subianto. Perlu ingat, Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-8, pemenang dalam pemilu. Beliau adalah Dewan Pembina GRIB Jaya Kabupaten Majalengka. Mari kita junjung, jangan sekali-kali menghina seorang presiden, menghina seorang menhan, bahwa Anda menghina seseorang, apalagi kepada Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Anda adalah orang yang tidak beretika. Anda tidak baik. Yang mengatakan tidak beretika adalah Anda sendiri. Seorang ilmuwan, seorang intelektual yang baik. Anda tidak perlu menjelek-jelekan seorang Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Prabowo adalah pilihan rakyat. Perlu ingat, 58% suara diraih oleh Prabowo Subianto. Beliau adalah Dewan Pembina GRIB. Beliau adalah Presiden pemenang. Saya pahami dan saya kutuk keras ucapan
kau sebagai Rocky Gerung, Anda tidak apa-apa. Kalau Anda tidak senang dengan Prabowo Subianto, tentukan 2029 Anda mencalonkan diri menjadi presiden. Anda mampu atau tidak? Anda mampu atau tidak? Dengarkan. Anda mampu atau tidak dipilih oleh rakyat menjadi presiden? Anda belum tentu mampu. Ingat sekali lagi, bahwa kami keluarga besar GRIB Kabupaten Majalengka mengutuk, mengecam ucapan-ucapan yang Anda lakukan kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8, pemenang pemilu, pilihan rakyat, 58% itu bukan sedikit. Hei Bung, Anda orang yang tidak baik, Anda orang yang tidak bermoral, Anda orang yang tidak normal. Pikiran, Anda jangan membawa-bawa masyarakat untuk terjerumus kepada terjebak dengan adu domba Anda. Ingat bahwa Anda orang yang tidak baik dan tidak bermoral. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bilang Prabowo presiden ke-8 tuh siapa, Mas Bro? Izin setik ini ya. Jadi saya di sini cuma mau meluruskan aja bahwasanya pada saat Rocky Gerung mengeluarkan statement presiden ke-8 itu tolol atau apalah itu ya. Pada saat itu Prabowo belum dilantik. Jadi belum kategorinya Prabowo sebagai presiden. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya situ bilang Rocky Gerung ini menzolimi, bahkan memberikan hal-hal yang negatif. Rocky Gerung berbuat hal-hal yang negatif kepada Prabowo. Perlu Anda ketahui ya, bahwasanya Rocky Gerung tidak pernah sama sekali menyebutkan nama dalam hal statement itu. Jadi di situ bisa kita nilai bahwasanya Rocky Gerung ini tidak menyerang secara personal ya, ataupun nyerang nama ya, gitu. Yang beliau katakan adalah presiden ke-8. Kalau Anda cerdas pastinya tahu lah ya, berarti yang diserang adalah jabatan. Itu pun kalau sudah presiden. Tapi karena pada saat itu Prabowo juga belum dilantik, jadi belum kategorinya sebagai presiden. Ya, gitu. Jadi kalau Anda ini bisa memahami dan mencerna kata-katanya si Rocky Gerung, Anda pasti nggak emosi, gitu ya. Presiden yang sudah dipilih gitu, maka legal dan terhormat bagi dia untuk menerima kritik. Kalau dia belum dinyatakan sebagai presiden, ya nggak bisa dong, hormati dong pribadi Pak Prabowo sebagai manusia privat. Tetapi kan dia sudah dinyatakan sebagai presiden, maka semua orang berhak untuk mulai bahkan mencaci maki presiden. Kan itu dasarnya begitu. Kita mungkin agak risih untuk mengatakan itu, tapi kan kita caci maki ada presiden dan cara berpikir dan kebijakannya, bukan personal Pak Prabowo. Kehangatan saya dengan Pak SB tetap saya kritik ketika dia menjadi presiden, demikian juga Gus Dur, kan sama aja tuh. Jadi sebetulnya kita mesti ucapkan dengan lantang bahwa kami akan mengkritikmu, memberi kritik padamu sebagai pejabat publik, bukan sebagai sahabat. Kan itu hal yang mesti kita biasakan lah. Kita belajar dari pendiri-pendiri negeri ini yang juga melakukan etos yang sama, itu mengkritik tapi tetap bersahabat. Ya, ya. Nah, ini kan beredar ini potongan video ya, viral gitu yang menyebut yang Anda saya cek ini di mana sih ini videonya ini ketika Anda memberi ceramah di Unipma ya, di Madiun ya. Gitu, dan kemudian diberi narasi seolah-olah Anda menghina Pak Prabowo. Sebenarnya konteksnya kan kalau saya baca nggak seperti itu ya, Bung Rocky, harusnya ya. Iya, itu saya dapat juga video itu udah beredar jauh, bahkan sampai pada pejabat-pejabat tinggi pengendali keamanan. Seolah saya mengatakan Prabowo bajingan tolol. Tidak, saya bilang presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Lalu moderator bilang enggak, bukan yang ke-8 Pak Rocky. Pak Rocky kan bicara konteks Pak Jokowi yang melaporkan saya, itu artinya rejim Jokowi melaporkan saya lalu dibatalkan oleh pengadilan di Jakarta Selatan. Maka saya bilang karena dibatalkan berarti resmi dong saya boleh bilang bahwa presiden ke-8 itu adalah bajingan tolol. Lalu moderator koreksi, yang dimaksudkan konteksnya pengadilan bajingan tolol Pak Jokowi kan, bukan Pak Prabowo. Iya, itu maksud saya adalah Pak Jokowi. Tapi diedit. Tapi sebetulnya itu kan konyol. Bahkan dengan delik yang baru pun nggak boleh lagi. Pengadilan negeri udah batalkan kok. Dan bahkan semua presiden bisa kita sebutkan dengan istilah yang sama tuh. Tetapi itu konteksnya tetap terhadap Jokowi. Saya terang-terang bilang, iya Jokowi itu bajingan tolol. Kenapa? Ya karena
pengadilan bilang nggak apa-apa ucapan itu. Kan itu konsekuensi dari keputusan pengadilan tuh, bahwa Rocky Gerung tidak bersalah mengucapkan kata itu karena itu konteks memberi kritik pada kekuasaan, dan itu adalah tradisi dalam demokrasi. Lain kalau saya bilang Jokowi sebagai kepala keluarga dengan istri itu nggak boleh itu, dan itu menghina beliau. Tetapi dia sebagai presiden ke-8, saya salah sebut, saya maksudkan presiden ke-7, moderator koreksi, saya bilang betul, yang saya maksud adalah presiden Jokowi yang adalah presiden ke-7. Tetapi dipotong di presiden ke-8, lalu dikasih tambahan bahwa Pak Prabowo dibilang saya nggak pernah sebut nama Pak Prabowo di situ. Ya. Ini Kira-kira itu. Ya. Karena wartawan juga banyak yang nanya dari bandara saya di Maumere, di Kupang sampai tadi saya turun di Cengkareng tuh ditanya wartawan tuh, kenapa ngomongin di mana saya ngomongin Prabowo? Saya nggak sebut nama Pak Prabowo di situ. Jadi kira-kira itu tuh sekaligus jelaslah konteksnya tuh. Yes, oke. Nah, ini saya kira kita kembalikan lagi ke konteksnya bahwa bukan hanya sekali ini sebenarnya ketika Pak Prabowo, Anda menyatakan mau mengkritik Pak Prabowo dulu pada Pilpres 2019, kan Anda juga menyatakan begitu. Berapa? 13 menit setelah dilantik jadi presiden ya waktu itu. 12 menit. Ya. Itu pada waktu itu, bahkan saya mau dilaporkan, udah dilaporkan oleh Gerindra ke polisi, lalu Pak Prabowo bertemu saya. Dan saya klarifikasi, saya bilang kan saya memang terangkan bahwa kalau siapapun yang jadi presiden atau masuk kabinet, saya akan kritik di 12 menit ketika dilantik. Dan sekarang saya konsisten kan, Pak Prabowo saya kritik Anda itu. Dan itu Prabowo akhirnya bilang, oh itu jangan dilaporin karena Pak Rocky ucapkan itu sebagai kritik akademis itu. Itu di tengah rapat Partai Gerindra kok ngomong begitu. Nah setelah itu saya masih diskusi dengan Pak Prabowo, dia nggak ada rasa apa-apa tuh. Jadi sebetulnya bagi Prabowo ya biasa aja tuh kalau dikritikannya. Mungkin ini lingkungannya itu yang mulai kepanasan tuh. Tapi kita nggak boleh halangi orang untuk memberi kritik. Jadi sekali lagi nggak ada soal, tetap saya punya persahabatan dengan Pak Prabowo, bisa setiap saat saya bisa bicara kok. Tetapi yang lingkungan itu mulailah belajar bahwa ketika seseorang dinyatakan sebagai pejabat publik, apalagi presiden, terbuka wilayah untuk diskrutinisasi, diintip, dipersoalkan kebijakannya, itu soal yang harus kita terima karena kita memilih demokrasi, bukan memilih dinasti itu. Kata-kata yang terakhir lumayan nih, mantap. Ya itu ya penting ya, lingkungan. Nah lingkungannya ini harusnya lebih aware lagi ya. Bagaimana namanya juga Pak Prabowo sekarang sudah menjadi presiden, jadi kalau dikritik ya wajar-wajar saja gitu. Dan harus siap juga untuk dikritik gitu. Siap tebel kupingnya juga pokoknya ya. Dan yang pasti ini tidak akan bisa diperkarakan karena hakim sudah memutuskan kata-kata itu tidak bisa diperkarakan atau tidak masuk ke delik aduan untuk dipenjarakan. Pokoknya kurang lebih seperti itulah. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Ini apa lagi nih? Ini komedi apa lagi nih yang dipertunjukkan oleh pemerintahan, oleh rejim sekarang yang sering bikin komedi? Udah jelas dalam konstitusi itu bilang kewajiban pemerintah, kewajiban negara itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan merawat fakir miskin. Dua itu aja gitu. Ini kenapa? Dan lucunya statement ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya. Harusnya Kementerian Pendidikan itu yang berjuang buat semua masyarakat Indonesia dapat haknya, dapat semua pendidikan yang baik, yang layak gitu loh. Ini malah sebaliknya. Kementerian sendiri bilang bahwa pendidikan tinggi itu kebutuhan yang tersier gitu. Ini tuh dungu tingkat tinggi gitu. Udah men, pokoknya teman-teman yang ada di luar sana nabung yang banyak, ngumpulin uang, pindah ke luar negeri, dapat pendidikan yang bagus. Guys, kemarin habis pemilu, Menteri Dalam Negeri bilang bahwa tidak boleh tuh bagi-bagi bansos nanti pilkada, sebelum pilkada masa kampanye. Lalu hari ini Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar, Pak Doli Ahmad Kurnia bilang, KPU jangan lagi pakai sirekap, nggak percaya bisa lebih baik. Ini adalah dua indikasi bahwa sebenarnya gugatan kemarin soal pengaruh bansos dan soal sistem hitungnya KPU itu bermasalah. Jadi alam dengan caranya sendiri menunjukkan kemunafikan atau kebohongan, atau katakanlah
akhirnya justru pihak-pihak yang ada di sono itu mengakui ya pengaruh bansos dalam politik dan tentu bahwa si rekapnya KPU itu nggak bisa dipercaya. Sederhana kan? Terbuka sendiri deh semua topengnya, jogetin aja. Halo guys, kali ini ada berita soal Kaisang. Nah, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, dipastikan batal untuk maju dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi 2024. Nah, hal itu lantaran hingga saat ini Kaisang tak kunjung mengembalikan formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota Bekasi ke PKB. Nah, seperti dikonfirmasi oleh pengurus PKB bahwa memang belum diterima pengembalian formulir dari Kaisang. Jadi yang harusnya formulir ini dikembalikan paling lambat hari Senin tanggal 13 Mei yang lalu. Tapi sampai kemarin itu belum diterima. Jadi ya artinya sudah dipastikan bahwa jika anak Presiden Joko Widodo ini batal ya untuk ikut dalam pemilihan ini. Ya kalau menurut saya selamanya negara ini akan menghambat kepada keluarga Solo. Karena ya apa kalian pikir Gibran hanya akan menjadi cawapres kali ini saja? Apa kalian pikir Kaisang hanya akan jadi ketua PSI? Apa kalian pikir Jan Etes hanya akan jadi seperti anak-anak pada umumnya saja? Tidak sesederhana itu. Negara ini sedang disetting untuk dipimpin oleh satu dinasti yang sebenarnya dijadikan boneka oleh para oligarki. Ya, lawannya akan selalu ada dan memang dibuat seolah-olah ada agar dapat memposisikan diri sebagai korban, ya, playing victim jika diperlukan. Tapi partai-partai itu dipastikan akan berlutut di kakinya, seolah-olah ya dia mengendalikan partai, padahal sejatinya dia adalah boneka oligarki neo Orde Baru. Nah, saat ini rakyat memang sedang dalam fase nyaman gitu ya, karena keluarga ini seolah-olah terlihat tidak haus kekuasaan, beretika, sederhana gitu ya. Dan memang belum ada pemantik yang kuat untuk menurunkan tahta dinasti ini karena mereka berupaya memelihara kemiskinan dan kebodohan, bukan menuntaskan kedua masalah ini. Ya, semoga saja yang masih menjadikannya sebagai berhala sampai hari ini bisa bertanya-tanya dalam hati, apa iya dinasti ini 100% benar dan layak untuk dipuja-puja. Kita sering sekali ya mendengarkan Bung Rocky Gerung mengatakan konstitusi menyuruh pemerintah untuk mencerdaskan rakyatnya dan mengentaskan kemiskinan. Dimana jika rakyat sudah cerdas, pasti rakyat tahu siapa yang layak untuk menjadi pemimpin. Tapi nyatanya malah justru kebodohan itu yang dipelihara dan juga kemiskinan dipelihara agar bisa dibagi bansos kembali. Oke teman-teman semua, gua rasa cukup. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.